Salam dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Renaldi Anugrah Sanang, NIM 2103060, kelas A RMIK. Tugas praktikum yaitu tugas resus. Di sini saya akan menjelaskan, yang pertama itu jelaskan apa DHCP dan statistik. Yang pertama yaitu A. DHCP atau yang disebut Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur yang dipakai untuk mempermudah mengalokasikan IP address pada suatu jaringan. Jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP address secara manual. Hal ini dapat membuat Anda kerepotan. Jika suatu server lokal dipasangkan DHCP, semua komputer yang terhubung ke jaringan akan mendapatkan IP address secara otomatis. Selain IP address, DHCP juga memberikan parameter yang lainnya seperti buffer, gateway, and DNS server. B. Static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Menggunakan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Kedua, menjelaskan apa itu bytes, times, dan TTL. Yang pertama itu A. Bytes merupakan besaran paket data yang dikirimkan. Apabila kita tidak menyatakan besaran paket yang akan dikirimkan, maka komputer secara otomatis akan menentukan sendiri besaran paket datanya, yaitu sebesar 32 bits atau Windows dan 64 bits atau Linux. Yang B. Time adalah total waktu tempuh yang dibutuhkan oleh sebuah paket untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari pengirim ke penerima dan sebaliknya. Ping time ini ditentukan dengan satuan milisekund atau disebut ms, di mana semakin kecil ping time yang dibutuhkan maka bisa dipastikan bahwa koneksi sedang dalam keadaan bagus. Yang ketiga itu C. TTL, time to live. TTL atau time to live merupakan limit waktu atau batas lompatan yang diberikan untuk satu perjalanan pulang pergi sebuah paket data. Parameter TTL terdiri dari 1 sampai dengan 255 atau 8 bit yang disematkan pada header paket. Besaran nilai TTL sudah ditentukan secara default oleh sistem operasi yang digunakan oleh pengirim dan nilainya akan terus berkurang satu setiap kali paket data melewati router. Secara default, nilai TTL pada sistem operasi atau Windows dan Linux berjumlah 64 yang memungkinkan maksimum 64 kali lompatan dari router ke router sebelum akhirnya paket data tersebut dibuang. TTL atau disebut Exploit in Transit ini merupakan kondisi di mana limit yang sudah diberikan habis sebelum paket data sampai ke tujuan. Pesan yang ditampilkan pada jendela command prompt hanya akan muncul from XXX TTL Exploit in Transit, sehingga kita tidak akan tahu berapa waktu yang dibutuhkan oleh paket data tersebut untuk sampai ke tujuan dan kembali lagi. Yang ketiga, menjelaskan apa itu request timeout pada Cisco Packet Tracer. A.
request timeout atau RTO. Pesan ini identik sekali dengan koneksi down, seakan-akan ketika hasil ping menunjukkan request timeout, maka secara otomatis koneksi internet pun tidak tersambung, padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Sebab terjadinya request timeout disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pesan yang dikirimkan atau ping tidak sampai ke host tujuan. Bisa jadi disebabkan karena host tujuan lakukan drop terhadap paket ICMP, pin dan threshold yang masuk, kehabisan bandwidth. Kejadian ini bisa terjadi manakala lalu lintas di dalam jaringan sedang sangat sibuk, atau baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima, yang mengakibatkan paket ICMP yang dikirimkan oleh si pengirim tidak berhasil terkirim. Pesan yang dikirimkan berhasil sampai ke host tujuan, namun host tujuan tidak memberikan pesan balasan dan lain-lainnya. Sekian atau terima kasih yang sudah menjelaskan tentang pengertian itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan, mohon dimaafkan. Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Anugrah Sandang, NIM 2103060, kelas A RMIK. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jaringan LAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini sudah terdapat beberapa ruangan memiliki beberapa komputer yang dihubungkan dengan masing-masing switch. Yang pertama kita lakukan membuat IP address pada setiap masing-masing laptop. Caranya yaitu pada laptop kita klik, kemudian kita pilih desktop, kemudian kita klik IP configuration. Selanjutnya pada bagian IP keempat address statistik kita masukkan alamat IP yang akan kita buat, yaitu 200.0.0.1. kemudian pada submit masuk otomatis akan tampil sendiri. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita ulang langkah tersebut pada laptop yang lainnya. Ulangi nanti tinggal. Selanjutnya, setelah kita membuat IP address pada masing-masing laptop, selanjutnya kita menghubungkan tiap-tiap komputer tersebut menggunakan Simple PDU. Caranya kita klik Simple PDU, kemudian kita klik pada setiap masing-masing komputer. Kita lakukan sampai semua laptop menggunakan Simple PDU. Selanjutnya, setelah menggunakan Simple PDU pada kanan bawah, kemudian kita simulasikan, kemudian kita play.
Di sini kita tunggu hasil dari simulasi.
kita enter dan juga berhasil. Selanjutnya IP address yang terakhir kita ketik pin 200.0.0.1. Beginilah tampilannya jika komputer berhasil pada satu sama lain. Demikianlah penjelasan saya mengenai cara membuat jaringan LAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.